Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktunya yang telah disempatkan meskipun malam minggu berubah menjadi Sabtu malam. Di sini saya akan berbagi menyampaikan apa yang saya dapatkan dari pembelajaran selama mempelajari modul 1.4 budaya positif. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi, kita speaking dulu ya. Sebelumnya kita speaking dulu aturannya, ikuti apa yang saya ucapkan. Berarti di sini Bapak Ibu harus mengikuti apa yang saya ucapkan. Siap? Siap. Ayam bebek. Ayam bebek. Bebek ayam. Bebek ayam. Ayam bebek bebek. Ayam bebek. Ada berapa ayam? Lupa, Bu. Ayam 6. Bapak Ibu tadi aturannya apa? Aturannya tadi apa? Ikuti Menirukan. apa yang saya ucapkan. Berarti kalau saya bilang ada berapa ayam, Bapak Ibu bilang apa? Ada berapa ayam? Ada berapa ayam? Kenapa harus bilang 6? Pengen hitung-hitung, Bu. Izin share screen dulu nggih, Bapak Ibu. Sampun terlihat. Ampun. Bapak Ibu sekalian, di sini kita akan belajar bersama tentang bagaimana konsep budaya positif. Nah, sebelum kita ke materi, Bapak Ibu mohon untuk menjawab 3 pertanyaan pemantik berikut. Yang pertama, hukum dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukum dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Dan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bapak Ibu bisa menjawabnya dengan setuju atau tidak setuju. Yang nomor 1 itu setuju apa tidak setuju? Tidak. Tidak. Kemudian yang nomor 2. Setuju. Yang nomor 3. Setuju. Nomor 2 dan 3 setuju. Alasannya apa? Kenapa yang nomor 2? Nomor 2 kan kita memberikan pembelajaran pada anak supaya ada kegiatan dan anak itu kegiatannya positif gitu. Jadi tidak menghukum secara fisik. Kegiatannya positif, tidak menghukum secara fisik. Kalau yang ketiga, kenapa Bapak Ibu setuju? Memberikan reward kan mendorong anak lebih bersaing dengan temannya, supaya lebih baik dari teman-temannya, berusaha lebih positif. baik dari teman-temannya. Baik Bapak Ibu, nanti jawabannya akan ada pada materi yang ada di modul 1.4 nanti. Nah Bapak Ibu, tujuan pembelajaran pada hari ini kita belajar tentang disiplin positif itu adalah guru dapat memahami pentingnya budaya positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada murid. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada modul 1.4 budaya positif itu ada 6 topik eksplorasi konsep yang saya pelajari, yaitu yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukum dan penghargaan restitusi.
Yang ketiga, keyakinan kelas. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol, dan yang keenam, restitusi segitiga restitusi, di mana modul tersebut dikembangkan oleh Andri Nur Cahyani SPD MS, Diah Samsiati Rajasa MSc, dan Dr. Murti Ayu Wijayanti MPD. Untuk yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, Bapak Ibu, ada perubahan paradigma teori kontrol, yaitu ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Pada ilusi guru mengontrol murid, semua perilaku itu mempunyai tujuan. Bahkan untuk perilaku yang tidak disukai pun juga ada tujuannya, pasti itu. Nah, untuk itu pada dasarnya guru tidak dapat memaksa siswa untuk berbuat sesuatu. Nah, jika siswa tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun guru tampaknya sedang mengontrol perilaku siswa, tetapi sebenarnya siswa sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Nah, hal ini karena kontrol guru itu menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh siswa. Kemudian, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif itu merupakan bentuk-bentuk kontrol untuk mempengaruhi siswa agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Usaha untuk mengontrol siswa tersebut dalam jangka waktu tertentu, kemudian siswa tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan guru, atau mungkin akan menjadi tergantung pada pendapat guru untuk berusaha. Kemudian ilusi yang ketiga yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol siswa itu membuat siswa tentang dirinya sendiri. Jadi membuat orang merasa bersalah itu termasuk ke dalam identitas gagal, Bapak Ibu. Kemudian yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa, di mana perilaku yang memaksa itu tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan bahkan akan membentuk suatu permusuhan. Sama seperti kita, kalau bekerja itu dengan terpaksa, pasti nanti jadinya adalah permusuhan. Akan muncul permusuhan. Nah, kemudian perubahan paradigma stimulus respon vs teori kontrol. Nah, dari tabel ini kita dapat melihat siapa sesungguhnya yang memiliki teori kontrol, apakah stimulus respon ataukah teori kontrol. Pada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya dan saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal dan model berpikirnya adalah menang kalah. Sedangkan pada teori kontrol, itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku itu memiliki tujuan dan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru dan model berpikirnya adalah menang-menang. Nah, siapa sungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon atau teori kontrol, Bapak Ibu? Halo, Bapak Ibu? Stimulus respon ataukah teori kontrol yang memiliki kontrol di situ? Respon. Stimulus respon ataukah teori kontrol? Respon. Stimulus respon.
Nah, kalau Bapak Ibu memilih yang stimulus respon yang memberi kontrol, sekarang kita perhatikan tadi muridnya Bu Nani ada yang mendapatkan kertas apa tadi Bu Nani? Nirmala tadi mendapat kertas apa? Kertas huruf. Huruf. Kemudian ada teman yang merebutnya. Iya, merebut. Nah, tapi di situ Nirmala tetap mempertahankan kertas itu atau memberikan kertas itu? Memberikan kertas karena takut. Memberikan kertasnya. Nah, misalnya Bapak Ibu bayangkan yang menulis sesuatu yang sangat berharga dan itu bersifat rahasia. Kemudian tulisan itu Bapak Ibu berikan pada genggaman tangan, genggam pada tangan Bapak. Nah, ketika ada orang yang berusaha untuk merebutkan, bagaimana respon Bapak Ibu? Apakah menggenggam karena rahasia sangat besar, apakah akan melepaskannya dengan sangat mempertahankan. Nah, pada saat itu posisi kontrol itu berada pada siapa? Stimulus kontrol. Pada orang lain ataukah diri sendiri? Diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Nah, jadi sesungguhnya yang memiliki kontrol itu adalah teori kontrol. Jadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia dan semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, bukan orang lain. Nah, dan Anda tidak bisa juga mengontrol orang lain. Dan kolaborasi, konsensus, menciptakan baru seperti modalnya, pikir itu adalah menang-menang. Nah, kemudian sekarang apakah makna dari disiplin? Nah, disiplin itu banyak orang yang memaknai sebagai sesuatu yang dilakukan pada orang lain, mendapatkan kepatuhan dan memiliki kecenderungan ketidaknyamanan, serta sering dihubungkan dengan tata tertib yang berkaitan dengan sanksi dan hukum bagi yang melanggarnya. Nah, kalau menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan siswa yang merdeka itu maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang berasal dari motivasi internal dari dalam diri sendiri. Nah, jika tidak mempunyai motivasi internal, maka diperlukan motivasi eksternal, motivasi yang dari orang lain untuk mendisiplinkan dirinya. Nah, kalau menurut Diana Clausen menyatakan bahwa kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina, yang berarti belajar. Nah, kata disiplina ini juga berasal dari akar kata yang sama, yaitu disciple atau murid atau pengikut. Nah, Diana Clausen juga menyatakan bahwa disiplin itu juga berkonotasi dengan disiplin diri murid. Disiplin diri dapat membuat seorang menggali semua potensi dirinya untuk mencapai suatu tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Nah, dari kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal, motivasi yang datangnya dari dirinya sendiri. Jadi, dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sebagai pendidik, tugas kita adalah membimbing murid untuk memiliki disiplin diri yang berasal dari dirinya sendiri. Nah, murid dalam melakukan disiplin positif itu tidak terlepas dari motivasi yang ingin dicapai oleh murid itu sendiri. Jadi tujuannya adalah menanamkan disiplin diri, disiplin yang berasal dari dirinya sendiri, mempunyai motivasi internal, bukan eksternal. Nah, kemudian apa saja nilai-nilai kebajikan universal? Nah, yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu.
Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Adapun nilai-nilai kebajikan setiap anak Indonesia yang ingin dicapai itu adalah profil pelajar Pancasila. Kalau anak-anak kelas 1 sudah hafal itu lagunya pelajar Pancasila, nggih Bu Nani nggih. Halo Bu Nani. Nggih, Bu, nggih. Apa saja profil pelajar Pancasila Bu Nani? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan nalar kritis. Kalau dinyanyikan bagaimana Bu Nani? Waduh. Belajar Gimana Bapak Ibu? Sama-sama ya Bapak Ibu. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, dan bernalar kritis. Tepuk tangan. Kalau kelas 1 sudah hafal, kelas 1 juga. Kalau kelas tinggi pasti sudah hafal. Itu ada nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, yaitu profil pelajar Pancasila, yaitu ada 6, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, sedangkan tujuan dari disiplin positif sendiri di sini adalah untuk menanamkan motivasi kepada semua murid kita agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi ini berasal dari diri murid sendiri atau motivasi internal, sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak akan terpengaruh oleh adanya hukuman dan hadiah. Jadi sudah terjawab ya Bapak Ibu bahwa segala hukuman maupun hadiah sebenarnya itu tidak diperkenankan, merupakan identitas gagal. Nah, kemudian setelah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah, mereka akan tetap berperilaku baik berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Jadi ketika motivasi itu muncul dari diri sendiri, nah, pasti akan berdampak jangka panjang Bapak Ibu. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, yaitu profil pelajar Pancasila, dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik, motivasi yang berasal dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Nah, dan belajar tentang disiplin positif itu tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, kemudian teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Nah, terdapat 3 motivasi perilaku manusia menurut Diana Kosen, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bapak Ibu pernah tidak mempunyai motivasi itu? Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pernah tidak mempunyai motivasi untuk menghindari hukuman? Ya, pernah. Hukum. Seseorang itu berperilaku untuk menghindari kesalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh kepada mereka secara fisik, psikologis, ataupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan itu. Itu untuk motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sedangkan motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Apa Bapak Ibu pernah mempunyai motivasi seperti itu?
Sering, Bu. Pada motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu seseorang berperilaku untuk mendapatkan pujian, hadiah, atau imbalan dari orang lain dan menurut mereka penting dan mereka juga akan dalam dunia berbagi mereka. Kemudian yang ketiga adalah motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka pegang. Nah, orang melakukan sesuatu itu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai untuk menghargai diri sendiri. Tadi. Nah, motivasi ini akan membuat orang mempunyai disiplin positif karena termotivasinya itu bersifat internal. Motivasi dari diri sendiri yang bersifat jangka panjang. Nah, teori motivasi perilaku manusia yang pertama tadi adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, pada motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman akan muncul pertanyaan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, berarti di situ termasuk motivasi eksternal, motivasi yang datangnya bukan dari diri sendiri. Kemudian yang kedua, teori motivasi perilaku untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Di situ akan muncul pertanyaan, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu juga termasuk motivasi eksternal. Sedangkan motivasi yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, itu akan muncul pertanyaan, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Nah, itulah yang dinamakan motivasi internal yang merupakan tujuan dari disiplin positif. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut dosen tahun 2004. Nah, ada 9 ciri restitusi, yaitu yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang kesembilan adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, selanjutnya adalah keyakinan kelas. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Apa alasannya, Bapak? Ada yang tahu? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Halo Bapak Ibu, ada yang tahu? Mungkin pertanyaan itu hampir sama di pertanyaan bawahnya ini. Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm apabila mengendarai kendaraan bermotor? Nah, ada peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan bermotor. Nah, apakah Bapak Ibu patuh terhadap aturan tersebut? Patuh. Setiap saat ataukah ketika hanya lewat kantor polisi atau pos polisi gitu? Yap. Mohon jawaban jujur. Kalau pas pagi. Kalau pas pagi. Nah, kalau kita menilai harus menggunakan helm adalah peraturan, pasti ketika kita mikirnya tidak lewat
kantor polisi, tidak lewat pos polisi saja, nggak usah pakai helm. Tetapi kalau itu merupakan keyakinan, kita kan mempunyai motivasi intrinsik. Nah, kita meyakini bahwa menggunakan helm itu ada manfaatnya demi keselamatan kita. Nah, maka tidak lewat pos polisi pun kita pasti akan menggunakan helm. Sama seperti membuang sampah di tempatnya, harus membuat sampah di tempatnya. Kalau ada peraturan itu, pasti banyak juga yang melanggar. Tetapi kalau itu merupakan keyakinan, mesti kita akan sadar bahwa membuang sampah juga akan mencemari lingkungan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan tadi. Nah, sekarang apakah yang dimaksud dengan keyakinan? Nah, keyakinan itu merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinannya daripada hanya mengikuti aturan saja. Nah, kemudian bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama di sini adalah keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan nyata. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Nah, kemudian yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas selalu dibuat dalam bentuk positif. Di sini dihindari kata-kata jangan, tidak harus, tidak boleh. Nah, menggunakan kata-kata yang positif. Nah, kemudian yang keempat, keyakinan kelas itu harusnya dibuat tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua anggota kelas. Selanjutnya, keyakinan kelas itu hendaknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan itu. Jadi disesuaikan dengan lingkungan murid kita. Apa itu kelas rendah, apa kelas tinggi, apa di SD, apa di SMP, disesuaikan dengan lingkungannya. Kemudian semua anggota kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat. Jadi semua terlibat Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah semua anggota kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ketika ada yang kurang bisa ditambahkan. Nah, kemudian apa saja nilai-nilai kebajikan yang dituju pada keyakinan kelas? Nah, misalnya pada peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, itu masuknya poin keyakinan kelas adalah masuk ke poin tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, masuknya ke keyakinan kelas itu adalah poin menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu masuknya ke menghormati orang lain dan berkomitmen. Kemudian kalau di peraturan dilarang melakukan kekerasan, itu masuknya di keyakinan kelas adalah keselamatan dan menghormati orang lain. Nah, kemudian dilarang menggunakan narkoba pada peraturan. Nah, di keyakinan kelas masuknya ke kesehatan. Nah, kemudian di peraturan bergantian atau menunggu giliran. Nah, keyakinan kelasnya itu masuknya ke menghormati orang lain dan bersabar. Kalau di peraturan menggunakan masker, maka di keyakinan kelas itu masuknya kesehatan dan keselamatan. Dan di peraturan jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, di keyakinan kelas itu masuknya di keselamatan dan keamanan. Nah, adapun langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas, yaitu yang pertama, memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk berpendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan siswa di papan tulis atau di kertas besar sehingga semua siswa bisa melihatnya. Kemudian yang ketiga, menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Nah, di situ kita ubah kalimat negatif menjadi kalimat yang bersifat positif. Contohnya, jangan berlari. Jadi, jangan membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada. Seperti itu kalimat. Kemudian yang keempat, meninjau kembali
dapat dicatat, kemudian mengajak siswa untuk mencari nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti peraturan tersebut. Nah, contohnya berjalan di kelas, mendengarkan guru, dan datang tepat waktu. Nah, bisa didasari menjadi satu keyakinan kelas, yaitu saling menghormati. Kemudian keyakinan-keyakinan ini kemudian dijadikan daftar untuk disepakati. Dan yang kelima, meninjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Hendaknya keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak agar mudah untuk diingat. Kita sesuaikan itu untuk kelas rendah atau kelas tinggi, paling banyak itu 3 sampai 7 keyakinan atau prinsip saja sudah banyak. Kalau kelas rendah 3 saja sudah cukup. Nah, kemudian setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua anggota kelas dapat meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatanganinya. Di situ yang menandatangani adalah guru dan siswa. Kemudian keyakinan kelas itu dapat ditempelkan di dinding kelas agar mudah untuk dilihat. Bisa dalam bentuk poster, Bapak Ibu. Nah, ini adalah proses pembuatan kesepakatan kelas, keyakinan kelas yang sudah saya laksanakan kemarin. Nah, di sini anak-anak kelas impian itu adalah kelas yang kalian inginkan, sedangkan keyakinan kelas itu adalah cara kalian untuk mewujudkan kelas yang kalian inginkan. Nah, ini soalnya anak-anak akan bersama untuk yang kelas impian itu yang warna pink apa yang ini? Pink ya. Kemudian untuk yang keyakinan kelas berarti yang warna kuning. Sekarang kalian tulis kelas impian kalian di kertas warna pink, kemudian keyakinan kelas di kertas yang warnanya kuning. Dan dapat ditulis namanya di bagian atas. Nah, setelah anak-anak diberitahu, Bapak Ibu diberi penjelasan bahwa sebelum kita membentuk keyakinan kelas itu kita tentukan dulu kelas seperti apa yang mereka impikan. Nah, mereka menuliskan kelas impian mereka. Kemudian keyakinan kelas itu berupa cara mereka untuk mencapai apa yang diimpikan atau kelas impian yang mereka mimpikan di situ. Nah, kemudian ini adalah kegiatan yang dilaksanakan. Mereka saya beri kesempatan satu persatu untuk menulis kelas impian yang diimpikan mereka itu seperti apa, kemudian keyakinan kelasnya bagaimana agar tercapai kelas impian tersebut. Nah, kemudian mereka akan menempelkan pada kertas di depan ini, yang satu keyakinan kelas, yang satu kelas impian, dan dari keyakinan kelas yang telah ditulis oleh 10 anak itu akhirnya kita sepakati mengelompokkan ke poin mana, misalnya tanggung jawab itu apa saja, kemudian saling menghormati itu apa saja, kemudian yang poin peduli itu apa saja, dan akhirnya mereka sudah bisa menyepakati keyakinan kelas mereka. Nah, kemudian mereka menuliskannya sendiri di Canva. Saya sediakan Canva di situ. Nah, kemudian setelah jadi siswa guru menangani keyakinan kelas tersebut. Ketika sudah menjadi, poster tersebut dipajang di depan kelas seperti itu, Bapak Ibu. Dan ini adalah kesepakatan keyakinan kelas 5 yang telah
dibuat bersama kemarin. Yang pertama adalah kami murid yang bertanggung jawab dengan kedisiplinan. Kemudian yang kedua, kami guru dan murid yang saling menyayangi dan menghormati. Kemudian yang ketiga, kami bekerja sama menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Kemudian yang keempat, kami murid yang peduli terhadap teman. Nah, keyakinan kelas ini dibuat dengan tujuan agar anak-anak itu mempunyai motivasi intrinsik untuk berbuat kebaikan atau untuk membentuk terwujudnya profil pelajar Pancasila, yaitu merupakan nilai kebajikan yang akan kita tuju. Nah, kemudian dalam penerapan keyakinan kelas itu jika terjadi pelanggaran itu tentu akan ada sanksi, hukuman atau restitusi. Nah, tapi perlu Bapak Ibu ingat bahwa hukuman itu merupakan identitas gagal dan disiplin itu merupakan identitas berhasil. Jadi segala bentuk hukuman itu meskipun ada kata-katanya belakangnya positif itu merupakan identitas gagal. Nah, pada hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi dan tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Nah, pada hukuman korban itu mendapat keadilan, sedangkan murid itu akan tersakiti. Kemudian perilaku pasif agresif juga akan meningkat dan sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, benar apa tidak Bapak Ibu? Kalau dengan hukuman itu sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Bapak Ibu pernah mengalami ini Ya, sering yang sudah hampir berapa tahun di Kemuning Juang tapi mengalami hal-hal seperti itu. Dan pada hukuman itu berlaku hanya pada sebuah institusi, berlaku pada kehidupan kita. Jadi anak-anak itu lulus sudah tidak pada aturan kita, maka dia juga sudah tidak akan mematuhi peraturan kita. Meskipun kita hukum bagaimanapun sudah tidak ada pengaruhnya. Nah, kemudian pada hukuman itu peraturannya adalah kamu harus bagaimana mesti gitu. Nah, murid itu juga akan membenci peraturan. Nah, maka dari itu dinyatakan bahwa hukuman itu merupakan identitas gagal. Nah, kalau disiplin di sini adalah ada dua, yaitu konsekuensi dan restitusi. Nah, hukuman dengan konsekuensi itu beda ya Bapak Ibu. Kalau konsekuensi itu kan bentuk tanggung jawab, jadi tidak masuk dalam hukuman, berbeda dengan hukuman. Nah, pada konsekuensi sesuatu harus terjadi, tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek. Nah, sedangkan korban bisa diabaikan. Murid dibuat tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, kemudian memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Ya tidak Bapak Ibu, kalau konsekuensi itu pasti dilanjutkan dengan monitoring terus-menerus, tidak lepas dari monitoring. Kemudian membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat dan apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya, terima kasih, pasti ada pertanyaan seperti itu. Kemudian murid menghormati peraturan kalau pada konsekuensi. Kemudian kalau pada restitusi itu merupakan pilihan. Di situ dapat menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Nah, murid juga akan mendapatkan penguatan dan masalahnya juga akan terpecahkan. Nah, pada restitusi, murid itu akan belajar tanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Nah, pertanyaannya pasti apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, muncul pertanyaan seperti itu. Kemudian murid juga akan menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Nah, di sini ada beberapa tindakan, contoh tindakan yang merupakan hukum ataupun konsekuensi. Nah, dari sini kita bisa membedakan antara hukuman dengan konsekuensi.
Yang pertama ini adalah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Itu merupakan hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman. Hukuman. Kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, Hukuman. murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, Hukuman. menggantikan kertas dengan teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Konsekuensi. Ganti kertasnya. Karena berupa dalam bentuk tanggung jawab. Kemudian yang membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu termasuk apa? Hukuman. Kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat untuk hasil PJOK, itu konsekuensi apa hukuman? Hukuman. Hukuman apa konsekuensi? Apa alasannya kalau hukuman? Harinya nggak harus 2 kali. Ya, Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Kenapa disebut dengan konsekuensi, Bapak Ibu? Karena mereka sedang olahraga. Karena olahraga Karena banyak olahraga, suka. mengelilingi lapangan basket itu kan dalam bentuk pemanasan. Olahraga juga bentuk pemanasan ya, Pak Kacan ya. Jadi termasuk konsekuensi, Bapak Ibu. Nah, kemudian selanjutnya adalah kebutuhan manusia dan berkualitas. Nah, ternyata kebutuhan dasar manusia itu ada 5, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup seperti makan, minum. Nah, itu termasuk kebutuhan bertahan hidup. Kemudian cinta dan kasih sayang. Nah, seperti murid kita itu ada yang sering ke kantor, terus gimana nih si itu gini. Nah, terus ada lagi belum Bu Nani belum ke kelas, ada lagi belum ke kantor. Nah, gimana nih si Marcel gini. Nah, itu merupakan kebutuhan dasar mana, Bapak Ibu? Kebutuhan dasar yang mana? Apa kesenangan, apa kebebasan, apa penguasaan, apa kebutuhan bertahan hidup, atau cinta dan kasih sayang? Yang mana, Bu Nani? Cinta dan kasih sayang. Kasih sayang. Sayang. Nah, kemudian kebutuhan penguasaan. Kalau kebutuhan penguasaan itu contohnya misalnya ini loh aku. Nah, misalnya ya berprestasi. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah kebebasan. Ingin bebas. Kemudian kesenangan. Misalnya bergurau, lelucon, itu termasuk kebutuhan dasar manusia yang kelima, itu kesenangan. Kemudian 5 posisi kontrol. Nah, sebagai guru kita memiliki 5 posisi kontrol, Bapak Ibu. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga posisi kontrol sebagai teman, yang keempat posisi kontrol sebagai pemantau, dan yang kelima adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa posisi kontrol yang sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah itu merupakan identitas gagal. Kenapa demikian? Karena pada posisi kontrol penghukum itu guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyindir-nyindir, pasti seperti itu, menyakiti. Nah, dan guru juga akan berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, dan hasilnya bagaimana? Pasti akan memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Nah, ini sudah saya sudah pernah melakukannya kepada anak saya sendiri, Bapak Ibu.
Kemudian kaitannya dengan berkualitas, dengan dunia berkualitas, murid akan meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Nah, dan di situ akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi, pasti seperti itu. Nah, terus dampaknya pada murid pasti akan mengulangi kesalahannya lagi, itu dampaknya. Kemudian pada posisi kontrol yang membuat orang merasa bersalah, nah di situ guru berceramah dan mengatakan seharusnya kamu, nah misalnya seharusnya kamu tidak seperti ini, nah ibu kecewa, itu membuat merasa bersalah. Kemudian di situ akan guru akan berkata, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah, hasilnya akan menyembunyikan, menyangkal, berbohong, dan kaitannya dengan dunia berkualitas. Di situ murid akan meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Nah, di situ murid akan berkata, maafkan saya Bu, misalnya. Nah, dampaknya pada murid akan merasa rendah diri. Nah, kemudian pada posisi kontrol yang ketiga, yaitu posisi kontrol sebagai teman. Nah, pada posisi kontrol sebagai teman ini guru membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Kemudian guru berkata, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau, ingat tidak, ibu pernah bantu loh misalnya. Kemudian hasilnya anak tersebut akan ketergantungan, dan kaitannya dengan dunia berkualitas, murid akan meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Nah, dan murid akan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu gitu. Nah, kemudian dampaknya pada murid itu akan lemah, tidak mandiri atau tergantung. Kemudian posisi kontrol yang keempat adalah sebagai pemantau. Nah, pada posisi sebagai pemantau ini guru berbuat menghitung dan mengukur. Nah, guru juga berkata apa peraturannya. Nah, kemudian hasilnya apa? Nah, anak akan menyesuaikan diri bila diawasi. Di sini. Nah, kaitannya dengan dunia berkualitas, murid itu akan meletakkan huruf, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Nah, murid akan berkata berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis jika itu berupa tulisan atau bintang. Nah, kemudian dampaknya pada murid itu akan menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kemudian posisi kontrol yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, pada posisi kontrol sebagai manajer, guru itu berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kemudian guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, kemudian hasilnya akan menguatkan pribadi anak tersebut. Nah, kaitannya dengan dunia berkualitas, murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah, dan di situ murid akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Nah, dan dampaknya pada murid mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, kemudian di sini ada pernyataan-pernyataan dan siapa yang mengatakannya, posisi kontra yang mana. Kalau yang pertama itu, saya kecewa sekali dengan kamu, itu posisi kontra yang mana Bapak Ibu? Saya kecewa sekali dengan kamu, posisi kontranya yang mana Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu? Saya orang merasa bersalah. Membuat orang kamu itu posisi kontra yang mana? Posisi kontra mana Bapak Ibu? Kamu tidak salah. Kamu tidak pernah melakukan hukum. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu. Nah, kalau ada kata ayolah itu berarti posisi kontrol sebagai Teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini kan berupa hadiah. Nah, berupa
Nah, itu adalah Memantau. posisi kita sebagai pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, itulah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, kalau kamu selalu yang paling terakhir itu juga cukup. Nah, adapun dari lima posisi kontrol tadi, yang paling atau yang terbaik adalah posisi kontrol sebagai manajer ini, Bapak Ibu. Jadi kita sebagai guru itu kalau bisa menggunakan posisi kontrol yang sebagai manajer. Nah, kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi seperti itu. Nah, dari gambar tersebut dapat kita lihat bahwa segitiga tersebut dibagi menjadi 3 sisi. Yang pertama adalah sisi menstabilkan identitas. Nah, sisi ini merupakan bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, contoh kalimatnya yang dapat digunakan pada anak itu misalnya gini, Bapak Ibu, berbuat salah itu tidak apa-apa, misalnya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Nah, kita bisa menyelesaikannya, itu menstabilkan identitas. Atau juga bisa, Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, tapi Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Itu dari sisi yang menstabilkan identitas. Nah, kemudian untuk sisi yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Nah, pada restitusi itu tidak menyarankan guru berbicara kepada siswa bahwa melanggar peraturan itu adalah sikap yang baik. Nah, tetapi dalam restitusi itu harus memahami alasannya dan memahami bahwa setiap orang itu pasti melakukan hal yang terbaik pada waktu tertentu. Nah, untuk itu perlu dilakukan validasi terhadap kebutuhan dari siswa dengan menggunakan contoh kalimat misalnya, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu, misalnya seperti itu. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap baru, misalnya seperti itu. Itu masuknya ke sisi validasi tindakan yang salah. Kemudian sisi yang ketiga di situ adalah sisi menanyakan keyakinan. Nah, setelah melalui langkah 1 dan 2 tadi, yaitu menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah, maka anak telah siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Nah, contoh pertanyaan yang dapat digunakan itu misalnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Kemudian apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Kemudian kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, itu merupakan bagian dari sisi menanyakan keyakinan. Nah, kemarin saya mencoba untuk melakukan restitusi bersama Pandi. Ini contoh videonya.
Tadi tahu tidak bahwa masih ternyata bersama yang melakukan bersama. Dia perlu beritahu setelah melanggar kesepakatan kelas 21 yaitu adalah datang tepat waktu. Maka kesepakatan kelas itu harus dijalankan apa dijalankan dulu dan Nah, seperti itu Bapak Ibu, contoh dari penerapan segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, dari materi tadi, mari kita berefleksi apa yang mengubah saya yang saya dapatkan. Bapak Ibu, hal baru apa yang Bapak Ibu sekalian? Kita kembali ke materi tadi. Nah, pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Berdasarkan materi, setuju apa tidak? Tidak setuju. Kedua, pemberian Tidak hukuman dengan setuju. pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dan meningkatkan disiplin anak. Setuju apa tidak? Yang kedua. Setuju apa tidak, Bapak Ibu? Setuju. Memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju apa tidak? Tadi sudah dijelaskan bahwa semua atau segala bentuk hukuman itu Tidak setuju. Tidak setuju. Karena jenisnya hukuman itu, Bu, bukan pembiasaannya. hukuman. Di sini meskipun positif, tapi ini bentuknya adalah hukuman. Karena di sini hukuman itu masuk dengan gagal. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju apa tidak? Tidak Tidak setuju. setuju. Berarti sudah menjawab dari 3 pertanyaan pematik tadi ya Bapak Ibu sekalian. Nah, Bu Kepala Sekolah akan menambahkan, monggo. Apakah dengan sekalian bisa mendengar kata saya? Bisa. Bisa, Bu. Ya. Bisa, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih atas pencerahan yang dilakukan oleh Bu Gusti. Banyak hal yang bisa kita tetap dan kita laksanakan dari hal ini. Mudah-mudahan kita semua meskipun kita belum melaksanakan IKM secara keseluruhan, kita bisa menyerap dan melaksanakan ilmu-ilmu yang positif yang didapatkan oleh Bu Christine. Saya berharap
Bapak Ibu bisa melaksanakan dan mengaplikasikan ilmu yang kita dapatkan ini. Jadi apa yang kita bisa laksanakan dari hal-hal baru yang semula belum kita ketahui dan kita yakini, mari kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu saja. Siap, Bu. Baik. Siap, Bu. Ibu yang lain ada Terus tambahan? belajar dari Bu Christine tentang kesepakatan kelas impian dan sebagainya. Silakan berkolaborasi, kemudian belajar bersama, kemudian itu dibanding ke kelasnya Bu Christine, silahkan dilakukan. Kalau itu belum dapat kita laksanakan. Jadi kalau kita belum paham betul, silakan untuk berdiskusi, berkolaborasi, dan itu kaget aku. Akan penampakan kaget aku. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita terus serap apa yang didapatkan oleh Christine. Itu adalah satu kesempatan yang luar biasa bagi sekolah kita. Mudah-mudahan ini akan terus berkembang dan disusul oleh Bapak Ibu yang lain. Nani, Pak Ruslan, dan seterusnya yang akan melaksanakan. Amin. Demikian dari saya. Ya, silahkan Christine atau yang lain yang tambahan. Mungkin Bapak Ibu yang menambahkan. Pak Indah Rahmat Dewi. Kalau dari materi itu tadi, untuk saya itu terlalu bijak sekali gitu loh. Jadi rasanya itu kayak bagaimana, pokoknya terlalu bijak untuk ke siswa itu terlalu kalau untuk saya itu pokoknya bagaimana lah, pokoknya berat terlalu Memang itu Pak Kadran, setiap proses itu butuh waktu. Tidak bisa instan. ya jadi menurut saya ya memang bagus sekali lah, tapi untuk pelajaran saya kayaknya tuh terlalu sabar dan terlalu bijak gitu. Disiplin sekali memang Pak. Untuk mengubah mindset dari reward and punishment menjadi itu memang sekali. Memang berat Bu Yanti. Di sini kelas saya juga baru saja mencoba, di mana anak-anak itu saya beri kesempatan untuk menuangkan apa keyakinan kelas yang mereka inginkan. Kemudian itu datangnya dari pemikiran mereka sendiri. Kemudian bagaimana mereka menerapkan ini masih dalam tahap proses juga. Belum sepenuhnya tercapai. Hanya saja yang selanjutnya itu anak-anak sudah bertanggung jawab. Monggo yang lain. Monggo. Monggo yang lain mungkin ada tambahan atau masukan, monggo. Monggo untuk yang prakarsa perubahan ketahui saya mohon dianti melalui kita share bersama teman-teman, soalnya itu kaitannya dengan visi sekolah. Nanti kita bicarakan bersama di sekolah Maternawan ya. Ya, untuk visi yang perlu kita
review, namanya review ya. Mari kita bicarakan sama-sama dan kita sesuaikan dengan program penjenengan dan program yang lain dan program yang bisa kita laksanakan. Gitu. Kemarin malam juga sudah saya intro, cuma karena kita kalau tidak melalui pembicaraan itu namanya kurang bijaksana. Oleh karena itu ya kita ada pembicaraan dan idealnya memang kita pikirkan bersama-sama untuk kita laksanakan bersama-sama. Insya Allah minggu depan Bu Yanti. Oke. Kita rancang dulu prakarsa perubahannya bagaimana, nanti kemudian dituangkan pada bakja baru dibuat visi. Baik. Mungkin ada Bapak Ibu tambahan lagi. Yang lain monggo. Dirgahayu Indonesia ke-77. Pun September saya masang keber. September dilaksanakan. PGSD Sampun, 005 kelompok 2. Sampun ya. Oke, sudah. Terima kasih Bu Christine. Mungkin terima kasih untuk seluruh atensi dari Bapak Ibu sekalian. Mari kita terus mendukung dan melaksanakan apa yang telah digali dan dipelajari oleh Bu Christine untuk kita sama-sama belajar. Mungkin demikian, silahkan ditutup. Ini Bu Yanti, karena Atau mari kita tutup dengan doa kafaratul. hari ini ada yang mau bermalam minggu tapi jadinya Sabtu malam. Kita tutup saja ya Bu Yanti. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Anak Allah tidak ada. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian tadi pembahasan modul 1.4 budaya positif. Kita laksanakan hasil dari pembelajaran saya selama di pendidikan guru penggerak. Terima kasih kesempatannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
selesai? Sudah. Selesai. Nanti kalian silakan satu persatu untuk menempelkan kartu tulisan kamu tentang kelas pilihan dan keyakinan kelas kalian. Silakan yang sudah selesai, maju mulai dari absen 1 ke semua ya. Dari keyakinan kelas yang telah kalian tulis satu persatu nanti, kita akan membuat keyakinan kelas yang kita sepakati bersama dalam satu kelas yang nantinya akan kalian laksanakan bersama. Jadi kalian berkomitmen dengan kesepakatan yang telah kalian sepakati bersama. Siap? Siap. Setuju? Setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tata Aulia Putra, siswa kelas 5 SD Negeri 2 Kemuning. Saya senang setelah kelas kami menjalani keyakinan kelas yang telah kami buat bersama, karena membuat kami menjadi lebih tertib, bertanggung jawab, dan saling menghormati sesama teman. Di samping itu, kelas juga menjadi lebih bersih, rapi, dan indah. Sehingga saya menjadi merasa nyaman dalam mengikuti pembelajaran. Terima kasih Bu Christine.
telah menuntun kami untuk menjadi lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.